Dia bukan Naila. Bu Anissa. Pak Nugroho. Lihat anak itu, Pak. Kasihan sekali dia sedang sakit. Anak itu mengingatkan saya pada anak saya, Pak. Waktu anak saya diambil, dia juga lagi dalam keadaan sakit. Bagaimana keadaan anak saya sekarang, Pak? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak saya? Saya ini benar-benar ibu yang gak becus. Selama 2 tahun, saya mencari belum juga ketemu. Kasihan sekali anak saya. Bu Anissa, tolong kuatkan diri ibu. Jika ibu ingin kembali menemukan anak ibu, jangan sampai usaha kita selama ini sia-sia. Iya, Pak. Sekarang, kita harus fokus kembali menemukan fakta atau bukti yang lain. Benar. Mari Bu Anissa. Ibu, melihat kondisi anak ibu, maka transfusi darah bulanan harus segera kita lakukan. Jadi, ibu dan suami ibu harus siap untuk melakukan itu. Jika Cinta sudah mencapai usia 5 tahun, maka kita bisa melakukan transplantasi sumsum tulang. Ibu dan suami ibu harus mengikuti tes kecocokan terlebih dahulu. Karena donor yang memungkinkan adalah donor dari orang tua dan saudara kandungnya sendiri. Masalahnya adalah jika orang tuanya sudah ikut tes, tapi ternyata hasilnya tidak cocok, maka Cinta harus saya daftarkan dalam antrian penerima donor. Memangnya berapa lama antrian operasi donornya, Dok? Biasanya memakan waktu 3-4 tahun. Itu pun kalau kami menemukan yang cocok. Tetapi tidaklah mudah menemukan orang yang mau mendonorkan sumsumnya untuk Cinta. Aduh, si Aska kemana ya? Kok belum keluar juga? Tuh teman-temannya udah pada keluar. Aska, sini sayang. Aska, hari ini nenek yang jemput ya? Gak mau. Aku maunya nunggu Bibi jemput aku. Bibi kamu itu lagi sibuk kerja, jadi nggak bisa jemput kamu. Tapi seharusnya Bibi udah jemput aku jam segini. Ih, kan nenek udah bilang, Bibi kamu itu lagi sibuk, jadi hari ini nenek yang jemput. Lagian udah mendung tuh, mau hujan, nanti kita kehujanan. Ayo buruan yuk, ayo. Iya. Nanti basah semua bajunya. Sekarang kita kehilangan jejak mereka, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana? Ya, kita harus cari bukti kalau Bagas ada hubungannya dengan penculikan Naila. Gimana caranya? Bukti apa? Ya, kita bisa mulai dari satu hal yang mencurigakan dulu. Kinang. Dia menghindar ketika dia melihat ibu. Ya kan? Alvaro. Dia sangat mencurigakan ketika diinterogasi. Dia seolah-olah mengenal ibu, tapi dia tetap pura-pura tidak tahu. Terus gimana caranya kita tahu kalau bukti itu ada pada mereka? Kita akan datang ke pemakaman, Bu. Saya yakin sekali. Di sana semua teman-temannya Bagas akan hadir. Kita akan lihat reaksi mereka ketika mereka melihat ibu. Kalau mereka ketakutan, berarti ada sesuatu. Sebentar, Pak. Halo? Iya, Ziza. Ada apa? Aska nggak ada, Teh. Aska nggak ada di sekolahnya. Aku tadi udah cari-cari dan tanya sama gurunya, nggak ada tapinya. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Kamu udah cek rumah Bu Nunung belum? Siapa tahu ada di rumah Bu Nunung.
Bisa aja kan Bu Nunung mengambil kesempatan karena Teteh lagi nggak di sana. Kayaknya iya deh Teh. Tapi Teh, gimana kalau Bu Nunung ngomong yang enggak sama Aska? Nggak tuh, kamu tenang aja dulu. Teteh yakin sekali kalau Aska itu sayang sama Teteh. Jadi Aska tidak mungkin terpengaruh sama omongan-omongan negatif Bu Nunung. Ya udah Teh, nanti aku ke rumah Bu Nunung ya. Mudah-mudahan ada Aska di sana. Udah dulu ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu sini? Keluar dari rumah saya. Keluar! Mana Aska? Saya mau jemput Aska. Aska itu cucu saya ya. Saya berhak merawat cucu saya. Saya mau jemput Aska. Saya Mana bilang keluar Aska? dari rumah saya. Awas, Aska! Hah? Keluar kamu! Aska sayang, kita pulang yuk sama Bibi. Gak mau, aku maunya di rumah nenek aja. Kenapa? Kamu kan gak mau sama nenek. Ayo sayang, kita pulang ya. Ayo, mau ketemu ibu kan? Lepas. Saya kasih tahu sama kamu ya. Maksa banget sih. Dia itu nggak mau ikut sama kamu atau sama ibunya. Dan saya neneknya itu berhak mengurus Aska. Tapi Aska seharusnya bersama saya. Keras kepala banget, keluar. Keluar! Keluar, Aska! Kasihan Bibi, tapi aku gak mau jadi beban buat ibu. Kata nenek, kalau aku di sini, ibu akan cepat nemuin Nailah. Saya akan laporkan ibu ke polisi. Terserah kamu mau ngapain. Kamu udah dengar sendiri kan dari mulut Aska. Kalau dia itu lebih suka tinggal sama saya daripada sama ibunya. Ibu pasti udah mempengaruhi Aska kan? Pokoknya saya akan laporkan ibu ke polisi. Saya nggak takut. Saya nggak takut sama kamu. Polisi nanti juga akan dengar sendiri dari mulutnya Aska. Kalau dia akan tinggal sama saya daripada kamu dan ibunya. Halo, Al. Tadi di rumah sakit, gua ketemu sama polisi dan ibu yang kehilangan anaknya itu. Tapi gua bener-bener nggak sanggup buat ketemu mereka. Terus gimana dong, Nan? Teror ke kita itu nambah lagi, Nan. Masalah kita makin ribet, Nan. Secepatnya, kita harus siapin pemakaman buat Bagas. Dan ingat, ini rahasia. Cuma di antara kita aja. Gak boleh sampai ada yang tahu, ya? Oke. Oke, Nan, oke. Al, udah dulu ya. Safira, kamu kenapa? Kamu kok nangis? Dokter, Nan. Dokter baru ngasih tahu soal kondisi Cinta. Dalam 3 tahun lagi dia harus melakukan operasi transplantasi sumsum tulang. Dan kita akan dites kecocokannya. Kamu tahu kan, Nan? Kita bukan orang tua kandungnya Cinta, pasti kita nggak akan cocok sama dia, kan? Sayang, kamu jangan khawatir ya. 3 tahun itu adalah waktu yang lama. Aku yakin kita pasti bisa cari jalan keluarnya. Kita pasti bisa sembuhin Cinta. Cinta pasti sembuh. Aku janji sama kamu. Aku janji sama kamu. Aku nggak akan biarin sesuatu yang buruk terjadi sama Cinta. Kamu janji kan, Nan, sama aku? Aku janji. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Cinta butuh donor, dan donor yang tepat cuma keluarga kandungnya. Ibu kandung Cinta ada di sini, tapi aku nggak bisa biarin dia tahu tentang Cinta karena pasti Cinta akan dibawa pergi olehnya, dan Safira akan menderita. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Cinta, ya Allah.